Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat M King dimanapun yang lagi pada nangkring. Iya, hari ini bersama dokter ganteng kita. Ada dokter Robert. Kami bersama Anda untuk membahas topik-topik seputar kesehatan. Terutama hari ini kita akan mengangkat topik mengenai obat. Wah, ini adalah untuk pertama kalinya Talkshow Indonesia Sehat akan membedah mengenai obat. Obat niat sehat malah sekarat. Nah, ini dia ya. Terutama buat Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di situ yang punya kebiasaan makan obat sembarangan tanpa konsultasi dengan dokter. Makan obat beli di warung ya. Makan obat dikit-dikit sakit langsung makan obat. Nah, ini Anda perlu menyimak dialog ini ya. Obat niat sehat malah sekarat. Apakah betul obat-obatan yang kita makan malah membuat sekarat? Sementara di sisi lain ada penyakit-penyakit tertentu yang ditakdirkan harus makan obat seumur hidup ya. Bagaimana ini nanti ceritanya ya? Seperti contoh diabetes, kemudian darah tinggi. Ini yang harus memaintain itu semua dan diwajibkan oleh dokter untuk meminum obat seumur hidupnya. Oke, bersama Dokter Robert kita akan gali bersama soal ini. Dokter Robert, obat niat sehat malah sekarat. Ini gimana ceritanya dokter? Di satu sisi obat ini kan bikin sehat, tapi di sisi lain malah bisa bikin sekarat ini dok. Ini dari masyarakat tuh kan mengiranya itu ya. Pokoknya dokter itu hubungannya selalu dengan obat. Ya. Kalau sampai ada dokter yang nggak ngobatin dengan obat, wah dokter nggak bener ya. Wah dicap dituduh dokter gadungan nanti. Kok nggak dikasih obat gitu? Ya, padahal itu salah itu. Sangat salah. Kalau misalnya Anda di luar negeri, hampir itu sekitar 25 sampai 50% pasien yang datang tuh bisa nggak dikasih obat loh dokternya. Karena mereka sangat-sangat hati-hati untuk memberikan obat gitu loh. Oke, ini beda sekali dengan di Indonesia ya? Ya sebetulnya Indonesia sekarang sudah mulai ya. Oke. Cuman karena susah gini loh, susahnya tuh kalau nggak dikasih obat, gerundel pasiennya kan. Dokter gimana sih? Bego banget, gua sakit nggak dikasih obat. Padahal kalau negeri enggak loh. Saya pernah ada pengalaman anak saya pas di Australia demam. Demamnya nggak tinggi ya. Saya cuma lihat, oh oke, ini demamnya nggak tinggi, oke saya nggak ngasih obat ya karena ini nggak diperlukan sebetulnya. Karena demamnya juga ringan. Dia bilang nanti tapi gini aja nanti kalau seandainya demamnya tinggi baru Anda beli paracetamol kan obat bebas kan. Dia bilang gitu, nggak ngeresepin ya. Jadi Anda pulang Ya kosong aja gitu. Oke. Ya atau orang Indonesia yang di sini dokter gitu ngomel pasti udah bayar mahal ini nggak diobatin mana resepnya. Nah, padahal di luar negeri gitu loh. Mereka nggak gampang ngobatin karena sangat hati-hati karena mereka diaudit. Kalau mereka, iya, kalau mereka ngobatin kayak misalnya demam ringan diobatin, dipertanyakan oleh itu auditor. Ada ketat sekali mereka. Jadi kok kamu ngobatin ini dasarnya apa? Nah dia kan harus nerangin. Kalau salah ditegur dia gitu loh. Indonesia punya nggak lembaga audit seperti itu terhadap dokter-dokter? Ya ada, tapi nggak seketat di luar negeri. Luar negeri ngeri karena itu ya dok ya? Atau bukan. Jadi apa tuh namanya Depkesnya mereka. Depkes ya, okay. Jadi bukan asosiasi kedokteran yang audit ya. Depkes ya. government. Jadi bukan asosiasi gitu loh. Kan ketat banget berarti kan gitu. Nah jadi mereka nggak gampang. Nah di masyarakat kalau di sini tuh kan banyak keliruan yaitu satu tadi. Semua penyakit harus diobatin dengan obat. Padahal enggak, itu satu untuk kesalahan umum ya. Kayak contohnya orang yang hipertensi ringan nih. Sebetulnya kan bisa diobati dengan modifikasi perilaku ya. Dia ngurangin garam, dia nurunin berat badan, dia olahraga itu kemungkinan akan membaik. Nggak usah pakai obat. Orang diabetes yang masih tahap ringan atau kalau enggak dia diabetesnya karena perilaku ya. Pola makannya doyan manis-manis, nggak olahraga dan kemudian dokter akan ngasih ini kamu diet, makannya ini olahraga gini, ya bisa turun memang. Banyak yang berhasil tanpa obat gitu kan. Nah obat itu kan harusnya dipakai kalau sudah nggak ada alternatif lain gitu loh. Cukup aneh tapi ya kalau di Indonesia datang ke dokter, tok cerita konsultasi, oke, terus nggak dikasih resep, nggak bawa apa-apa, pulang dari dokter cukup
ya agak jarang ya saya Ya, jumpai di ada Indonesia sih, ini ada dokter. beberapa dokter yang Ada saya ya? kenal ya. Baik, baik. Datang teman saya cerita, dokter ini nih, begini ya, dia nggak ngasih obat gini lah. Terus saya bilang justru yang benar ya begitu, karena lu memang nggak perlu obat gitu loh, saya bilang gitu kan. Jadi jangan, wah dikit dok minta obatnya dong gitu loh. Ya emang nggak perlu obat ya ngapain gitu kan. Sakit hati emang kasih obat. Ya kan? Aku juga kadang-kadang gini dok, sakit ya ke dokter. Kadang-kadang nerima resep tuh kadang cuma obatnya cuma satu, kadang cuma 2 macam. Itu aku malah pulang tuh malah nanya, Kok ini dikit obat gitu kok kan. cuman Padahal 2 rule-nya doang gitu ya. seminimal mungkin. Oke, baik. Ya kan? Karena dengan makin banyak obat itu satu risiko keracunan jadi lebih tinggi, risiko interaksi jadi obat ini ada yang nggak cocok jadi lebih tinggi, risiko badan kita nggak bisa menerima terlalu banyak itu multi drug farmasi namanya itu juga tinggi. Jadi memang harus pengobatan kan sekarang pemerintah juga mencanangkan ke para pekerja medis ini untuk memberikan obat yang rasional. Oke, kadang-kadang juga ada juga ke dokter sekali konsul kok dikasih obat sampai 6 macam, 5 macam. Ini juga jadi pertanyaan, kok malah banyak. Nah, kita sebagai pasien langsung mengasosiasikan, ini berarti aku nih sakitnya berat ini. Buktinya dokter ngasih obat nih sampai 6 macam nih. Gitu kan. Jadi, banyak. Berarti wah ini banyak obatnya, ini kayaknya penyakitnya parah nih dan ini kayaknya lebih cepat sembuh nih kalau obatnya banyak ini. Ya, itu. Salah juga ini ya. Kadang-kadang kalau dicermati 6 macam nih, Ya. yang 3 vitamin, ya kan? Kadang itu vitamin atau yang cuman obat ini kayak enzim untuk bantu pencernaan lah itu sebetulnya obat ringan gitu loh ya, itu nggak apa-apa kan emang karena memang diperlukan gitu. Jarang kok dokter sampai ngobatin sampai banyak kecuali memang kondisinya memang harus mau nggak mau harus ya baru diresepin kan sesuai yang dibutuhkan gitu. Jadi ada yang bilang kan dokter ini kalau ngeresepin kalau keluhannya 5 obatnya 5, keluhannya 6 buat 6 ya enggak sebetulnya itu. Kalau dokter tuh yang benar kan dia akan mendengar nih keluhan didengar dulu. Keluhan tuh dibuktikan nanti keluhan ini benar nggak dia periksa fisik, periksa lab, periksa apa untuk membuktikan keluhan si pasien kan. Cocok nggak nih? Kalau nggak cocok kayak didiemin gitu loh. Nah kalau udah cocok dia akan menentukan nih aku mau ngobatinya gimana nih strateginya. Nah itu dokter akan resepin. Nah makanya saya juga kan banyak ngomong tuh jangan ganti-ganti dokter terus karena tuh risikonya nanti kalau Anda ganti-ganti dokter dari dokter A udah diresepin starting gini nggak sembuh harusnya dokter A ini akan ini obat saya modifikasi nih saya ganti. Tapi kalau dia terus ganti dokter B akan mulai lagi start yang sama dong gitu loh. Nanti obatnya itu aja mereknya beda, pasien ngiranya dikasih obat beda padahal hanya merek yang beda isinya bisa saja sama kan gitu loh. Oke, ya, nah jadi itu salah kaprahnya kan. Ya, sangat disarankan jangan ganti-ganti gonta-ganti dokter. Ya. Baik. Nah ini hubungan dengan obat ya. Ini bahasan kita hari ini obat niat sehat malah sekarat. Kenapa bisa jadi terjadi sekarat? Apakah tadi dokter sempat mengulas bahwa kalau obatnya makin banyak yang diberikan oleh dokter pada kita, resiko terhadap reaksi obat tadi ya, malah terus, lebih tinggi gitu ya? Ya pasti meningkat kan risikonya makin banyak obat yang masuk gitu. Makanya dokter udah pasti mempertimbangkan baik-baik ini saya harus ini. Nah terus terutama gini, kalau kita kedua spesialis nih, misalnya ke dokter spesialis jantung sama spesialis paru atau apa gitu ya, tolong pada waktu ke spesialis itu kita cerita, dok saya sudah dikasih obat ini oleh spesialis itu gitu misalnya. Jadi dokter tahu kalau kita nggak ngomong ya mana dokter tahu kan gitu. Bukan paranormal kan dia. Nah, tolong ngomong. Jangan lupa. Jadi, dok saya sudah minum ini termasuk jangan lupa ini vitamin suplemen yang diminum yang bukan resep tuh dikasih tahu ke dokter. Jadi dia tahu. Kadang ada obat yang suplemen ini aman kalau nggak ada obat dokter, tapi dikasih obat dokter ini bisa obatnya dokter nggak efektif atau jadi racun gitu. Jadi tolong kasih tahu ke dokter, dok saya biasa minum ini. Kayak contoh paling gampang garlic itu kan simpel banget kan. Tapi kalau dia dokternya nanti nggak tahu dong ngeresepin obat pengencer darah, garlic itu kan mengencerkan darah. Dia dikasih obat pengencer darah, terus dia minum omega 3 pula. Nah itu darah bisa sangat encer, bisa perdarahan gitu. Jadi kita harus cerita, dok saya minum omega 3. Saya minum garlic, jadi dia tahu ini udah minum dua suplemen yang bisa mengencerkan darah kan. Dia akan kasih dosis yang ringan gitu loh. Oke, baik ya. Jadi ini harus pentingnya memahami ya Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai obat-obatan dan juga termasuk suplemen dan
vitamin yang diminum ya ketika berkonsultasi dengan dokter. Nah ini dokter juga punya catatan bahwa obat-obatan ini memiliki kode khusus ini rupanya di pasaran ya, yang menandakan bahwa ini obat bebas terbatas. Apa nih dokter? Jadi kalau obat-obat yang di Indonesia itu sebenarnya sudah bagus, dikasih logo kan, itu yang lingkaran-lingkaran itu loh. Nah, menurut peraturan Permenkes itu ada aturannya yang menentukan klasifikasi obat ini masuk mana. Yang paling ringan tuh lingkaran hijau, itu namanya obat bebas. Contoh vitamin C, paracetamol segala itu kenapa dikasih lingkaran hijau? Karena obat ini sudah dipastikan aman dikonsumsi, efek sampingnya kecil. Kalau ada pun tidak fatal. Asal semua dosis ya. Minum vitamin C 1 kilo ya mati orang sama aja gitu loh, walaupun lingkaran hijau kan. Asal dosis diikutin itu kemungkinan bahayanya tuh sangat kecil sehingga mereka kasih logo hijau. Kemudian meningkat ke obat bebas tapi terbatas, itu yang lingkarannya biru. Ya kan ada tuh yang biru tuh kayak obat flu, terus vitamin yang dosis tinggi, terus namanya obat-obat yang kayak untuk itu pilek segala batuk tuh rata-rata lingkaran biru. Karena apa? Lingkaran biru tuh boleh diminum tapi ada yang tuh P nomor 1, awas obat keras. Apabila sakit berlanjut hubungi dokter. Jadi ada peringatan yang membatasi obat-obat itu lingkaran biru. Nah lingkaran biru ini dalam dosis yang dianjurkan dan kita mengikuti brosurnya itu aman. Tapi kalau ada, kan ditulis nih misalnya contoh obat flu, tidak boleh untuk orang hipertensi, tidak boleh untuk orang sakit gangguan liver, gangguan ginjal. Nah itu kalau dia ada gangguan liver, gangguan ginjal atau hipertensi, ya hati-hati jangan langsung minum gitu. Nah nanti bisa terjadi komplikasi juga, itu makanya bebas terbatas gitu. Nah kemudian ada obat yang lingkarannya merah, ada tulisannya K, itu obat keras. Kalau zaman dulu orang bilang daftar G, G itu Gevaarlijk. Bahasa Belanda tuh, bahasa keras. Keras gitu ya. Keras. Nah, obat keras itu harus diresepkan oleh dokter. Itu alasannya bukan karena biar dokternya laku nih, biar begini, bukan begitu sama sekali. Obat keras kenapa terus gitu? Karena obat ini kalau ada kondisi tertentu yang kita kan sering tidak tahu minum sendiri apa, itu bisa fatal, bahkan bisa menimbulkan kematian, kecacatan. Jadi makanya masuk keras, karena apa? Orang normal ini minum, kita merasa kita normal kok minum ini nggak apa-apa, tahu-tahu minum mati. Nah, dokter yang resepin tuh biasanya udah tanya kan, makanya dia periksa, kan misalnya obat keras ini dilarang dipakai untuk orang yang gangguan ginjal, dia kan dokter udah periksa, nih orang nggak ada gangguan ginjal, nggak ada bengkak, nggak ada apa labnya, normal, dia kasih obat itu. Nah orang lain ngikut-ngikut nih, orang luar, kok dikasih obat ini? Padahal dia udah gangguan ginjal, kan gangguan ginjal itu nggak kelihatan loh kadang-kadang. Udah kreatin ini udah tinggi sampai 4 yang belum kerasa, dia minum obat yang sama, ya bisa meninggal. Dan ini perhatian juga buat kita semua masyarakat awam, tidak boleh menganjurkan obat yang biasa kita minum cocok kepada orang lain yang terutama apalagi yang K nih, yang K ini sama sekali nggak boleh. Penyakit karena gini, orang beda penyakitnya sama nih, bisa resepnya beda. Itu bukan karena dokternya nih biar gua dapat jatah dari itu, nanti kita dituduhnya itu ini lu ngasih ini biar dapat duit dari farmasi ini, ngasih ini enggak gitu loh. Jadi ada obat-obat tertentu yang kayak orang hipertensi, ada yang cocok dikasih beta blocker, ada yang nggak cocok gitu. Orang gangguan jantung hipertensi dikasih beta blocker, kalau nggak cocok jantungnya bisa berhenti malah, lupa berdenyut. Nah kan nggak boleh sembarangan kan. Nah itu jangan disamain gitu loh. Terutama penggunaan obat yang tadi dokter bilang K tadi. Yang K itu benar-benar yang logo merah ada tulisan K. Ya, itu tuh benar-benar memang karena memang dokter itu sekolahnya untuk itu, untuk tahu bahwa ini bisa digunakan. Jadi K itu ibaratin loh, kalau kita motong kertas ya. Kita motong kertas kan bisa pakai cutter kecil. Bisa pakai golok. Ya. Kalau cutter kecil kalau kena tangan paling kegores sedikit nggak apa-apa. Cutter kecil ini obat bebas terbatas gitu loh. Golok ini obat K. Motong kertas bisa, tapi kalau nggak hati-hati jari bisa putus gitu. Makanya dikasih K gitu loh. Karena tipenya itu loh memang kerjanya sama motong kertas gitu. Tapi kenapa dikasih K? Terus kadang-kadang obat baru yang efek sampingnya belum terbukti secara jelas, biasanya oleh Permenkes akan dikasih kode K juga.
banyak kan Permenkes tiap tahun kan keluar edaran baru nih bahwa obat ini yang tadinya golongan K keras pindah ke golongan bebas terbatas. Karena apa? Terbukti aman kayak obat anti alergi itu cetirizine tuh. Dulunya K tapi setelah di penelitian lama terbukti memang aman, oleh Permenkes dirubah menjadi golongan bebas terbatas, lingkarannya dari merah jadi biru. Makanya sering juga beredar dulunya obat ini diresepkan dokter, kemudian sekarang nggak usah pakai karena resep sudah dokter. Bertahun-tahun diteliti, oh aman ya sudah. Gitu. Tapi obat baru memang kecenderungannya lebih baik pakai cara aman kan, kasih K dulu. Nanti kalau memang aman ya sudah gitu loh. Bukan gara-gara dokter ini kemarin harus katanya pakai resep dokter, sekarang buktinya nggak perlu resep dokter. Ternyata ini memang dinamikanya, memang aturan dari Menkes seperti itu. Iya, pemerintah ada Permenkesnya, ada aturan resminya. Baik, oke ya. Ada lagi bahasan lain mengenai obat ya. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang diharuskan oleh dokter minum obat seumur hidup ya. Jadi karena tadi ada yang karena darah tinggi, ada yang karena diabetes ya, yang diharuskan untuk minum obat seumur. Apakah obat-obatan yang diminum tadi akan berdampak pada kesehatannya, baik dampak yang baik ataupun dampak yang buruk? Kita akan bahas setelah yang satu ini lewat. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Melanjutnya lagi dialog kita hari ini masih soal obat ya. Niat sehat malah bikin sekarat. Ini adalah dialog pengetahuan yang wajib Bapak Ibu ketahui, terutama buat Anda yang juga mengkonsumsi obat-obatan. Tadi sebelum break kita bahas nih Dokter Robert. Lalu bagaimana nasib saudara-saudara kita yang divonis oleh dokter, Bapak, Ibu, karena Anda punya masalah hipertensi, maka mau tidak mau Anda harus minum obat hipertensi seumur hidup Anda. Atau ada yang divonis juga karena Anda sudah kena diabetes, maka Anda harus minum obat diabetes seumur hidup Anda. Nah sebetulnya bukan seumur hidup, selama diperlukan. Ayo, jangan salah gitu loh. Karena gini, protokol pengobatan hipertensi itu ada, kita juga, dan itu memang tiap tahun diganti. Karena dengan adanya penemuan baru ya, itu gini, kita satu kan modifikasi dulu, modifikasi pola hidup. Ya, dia kurang besar hipertensi ini kasusnya ya, kurangin garam, turunin berat badan, olahraga. Nah setelah itu dia nggak tetap masih tinggi, barulah obat itu masuk. Itu protokolnya begitu. Oke, jadi bukan harus tiap hari diminum obat hipertensi ini untuk mengendalikan diminum saat diperlukan. Nah setelah ini tadi modifikasi perilaku gagal, ya bisa saja gagalnya tuh, dok saya malu olahraga. Kadang-kadang begitu kan, ya sudah masuklah obat anti hipertensi. Nah selama pakai itu biasanya makanya dokter ngomong kan, nanti bulan depan kontrol ya. Dia cek nih feedbacknya dari obat ini gimana. Oh hipertensinya terkontrol bagus. Nanti biasanya dokter akan memperpanjang jarak. Udah oke nih, udah nanti kontrol lagi 3 bulan. Nah, dia feedback lagi ini selama 3 bulan minum obat ini hasilnya gimana gitu. Nah karena memang obat-obat anti hipertensi itu ada yang sangat aman. Dalam artian itu tadi diminum seumur hidup pun nggak apa-apa. Itu ada, tapi ada juga efek sampingnya. Nah kenapa? Makanya kalau ada efek samping dia harus monitor dokter kan, 3 bulan balik dong dilihat gitu. Kayak contoh amlodipin dah, itu yang paling kalau hipertensi dikasih itu sangat aman. Memang jangka panjang dipakai berpuluh tahun juga nggak apa-apa. Tapi ada efek sampingnya karena beberapa orang yang nggak cocok kakinya bengkak, masalah kan, sepatunya jadi nggak cukup semua, jalan jadi nggak enak, kakinya bengkak gede. Nah itu kan dokter tetap mempertimbangkan. Ini mau diteruskan dengan konsekuensi bengkak atau diganti. Saya pernah nih contoh yang paling gampang, mertua saya itu beliau ada hipertensi,
dikasih amlodipin, udah agak lama, kakinya bengkak, saya antar ke dokter spesialis lagi, dia bilang, aduh ini kakinya bengkak nih, coba kita ganti obat lain ya. Diganti obat lain, tensi ini nggak turun-turun. Sampai dokter bilang, oke, kita tambah ya obat lain lagi, jadi ada dua tetap nggak turun. Tapi begitu obat amlodipin masuk, turun. Akhirnya Tapi dokternya, efeknya kaki bengkak. nah, akhirnya dokternya ngomong ke kita. Ya kebetulan dia tahu saya juga dokter kan. Ya dok, makanya saya juga dok. Dia bilang gini, ini mertua Anda kan memang cocoknya amlodipin, tapi risikonya memang kaki bengkak. Ya mau nggak mau harus diterima. Karena memang efek kaki bengkaknya juga ringan, tidak terlalu mengganggu. Kalau beliaunya tiduran atau kaki diangkat, bengkaknya juga hilang. Dia bilang itu tuh ya nggak apa-apa. Mau gimana? Mau terima nggak ini efek samping ini? Nah, akhirnya mertua saya ngobrol. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu loh. Karena kalau obat lain tensi itu tetap nggak terkontrol gitu. Ya udah kan, berarti tetap harus balik memang. Ini untuk kasus ini berarti harus minum obat pengendali darah tinggi seumur hidup ini. Ya, tadi sama diperlukan dokternya ngomong nanti kalau misalnya dengan kan kejadian juga awalnya tuh dengan 10 mili. Terus tensinya turun, akhirnya dokternya ngomong, ini kok udah turun, bagus nih. Coba ya, saya kasih 5 mili. Kita monitor lagi. Benar. Dikecilin, dimonitor, ya turun buktinya. Ya akhirnya udah jadi 5 mili gitu loh. Nah kalau kita nggak balik ke dokternya cuman mikirnya ya seumur hidup terus 10 mili itu lama-lama malah tensinya bisa terlalu rendah juga kan. Nah, ini yang masyarakat suka salah dok. Begitu sekali ketemu dokter dikasih obat ini terus ngulang-ngulang kopi resep terus kopi resep jangan. Ngapain gitu. Balik lagi bayar lagi nanti ke dokter. Paling enggak kan kayak hipertensi itu dokter akan selalu ngomong 3 bulanan ya nanti balik. Ya aku 3 bulan tuh bukan karena dokternya berbalik biar tabunganku tambah. Nah enggak tuh ada pertimbangan medis tertentu, bukan asal balik, bukan karena pasiennya cakep untuk 3 bulan lagi balik biar gue ketemu, enggak gitu loh. Oke, jadi ini penting ya buat Bapak Ibu terutama yang punya masalah hipertensi ya. Jadi Anda harus dalam pengawasan dan kontrol ikuti dokter anjuran dokternya, jangan suruh balik kapan gitu. Ya, karena ini ada kemungkinan Anda membaik intensitas obatnya juga akan makin dikurangi. Ya, atau kalau memburuk makin tinggi ya obatnya akan diganti, ditambah macam-macam gitu. Atau ada kemungkinan karena sudah makin bagus obatnya malah bisa stop. Tidak. Bisa. Nah, ini penting ya. Diabetes tuh contohnya bisa stop. Teman saya tuh stop dan. Baik. Dia 200 tinggi loh, 200, 300 itu setelah makan gitu. Lama-lama dia modifikasi hidupnya karena dia ngikutin petunjuk dokternya itu, masuk petunjuk saya waktu itu. Lu olahraga, kamu makannya diatur begini saya kasih detailnya. Dia ikutin bebas. Kadar gula darahnya 2 jam puasa 140, 120 ya oke kan? Oke. Dia bahkan obat bener tuh. Aku nggak usah minum obat anti diabetes lagi sekarang. Ya udah saya bilang itu tinggal nanti kan periodik dokter itu ngomong tetap aja nanti sebulan sekali kalau mau 3 bulan periksa darah sendiri, cek. Kalau masih oke ya udah go ahead. Tapi kalau ada kenaikan, nah balik ke dokter. Minta saran dari dokter lagi ya. Kenapa naik nih gitu kan? Ya. Nah ini ya. Nah lalu bagaimana ini dengan masyarakat kita yang tadi tidak ngecek ke dokter, kemudian minum obat ini aja. Dan tidak mendapatkan konsul karena misalnya dok ya kayak misalnya yang tinggal di area perkebunan misalnya atau yang saudara kita yang tinggal di pedesaan yang jauh dari dokter dan rumah sakit. Nah ini gimana kan nyari dokter 2 jam perjalanan kemudian begini ini bagaimana dok? Jadi gini ada memang di apotek itu ada namanya obat wajib apotek kan sekarang itu obat keras tapi boleh diberikan tanpa resep dokter tapi atas pengawasan apoteker. Ada. Itu gimana dok? Jadi misalnya obat ini antibiotik yang ringan-ringan, kalau daerah terpencil itu biasanya mantri pun boleh kan? Mantri atau karena itu biasanya masuk boleh, dok? Ya masuk klasifikasi obat wajib apotek. Jadi sebetulnya obat keras tapi boleh diberikan oleh petugas kesehatan gitu loh. Nah contohnya pasti apoteker juga tanya kok, ibu ada ini enggak? Ini kan efek sampingnya ini, ibu ada ini enggak, ada tanya pasti gitu loh. Kalau di luar negeri lebih parah. Saya pernah beli obat di toko kayak kalau di sini mungkin kayak Century Guardian di luar negeri ya di Australia. Oh Pak, obat-obat yang lingkaran biru itu nggak dipajang di rak. Yang dipajang tuh yang hijau lingkaran kelasnya. Saya pernah beli itu obat anti alergi kan lingkarannya biru tuh untuk anak saya.
Dia bilang, oh Anda mau cari anti alergi, mesti ketemu dengan petugas kami dulu. Terus kita dipanggil, oh Anda mau pilih alergi ini, kenapa? Oh anakku alergi gini. Pernah minum obat ini enggak? Oh pernah memang dari dulu pakai ini, oke. Ada efek samping enggak? Terus dibukain brosurnya, dibaca ini ya aturannya begini. Padahal cuman di sini ya cuma anti alergi doang. Iya, saya terisin. Diterangin panjang lebar, baru setelah itu oke Anda mengerti ya udah baru dijualin gitu. Karena dia bilang, karena saya tanya, emang harus gini ya? Ya memang kalau enggak kita bisa dicabut lisensinya sebagai toko obat. Luar biasa ya. Ya, Indonesia kan obat antibiotik aja beli-beli. Iya. Beda di luar negeri obat kerasnya mereka susahnya minta ampun tanpa apa? Tanpa ada resep dari dokter. Walaupun apalagi cuma bawa resep dari Indonesia enggak diakuin sama mereka. Anda ke dokter dulu. Dokter terserah, dokter sini, dokter umum aja. Anda bawa resep ini minta approval mereka. Gitu. Luar biasa ya. Gimana dengan di Indonesia ya? Indonesia mah lain lah. Oke. Baik, nah ini dalam penggunaan obat ya, ini tadi sehari-hari dok, ada yang menimbulkan reaksi. Ya, efek samping saya obat. pernah mengkonsumsi obat flu. Saya pernah mengalami waktu itu sampai kulit saya terbakar, dok. Efek bulat-bulat terbakar ya, kelupas, gatal dan efek terbakar ya. Dan bekasnya tuh nggak hilang nih, ada beberapa ini. Nah ini bagaimana dok? Efek-efek samping terhadap obat-obatan ini, dokter? Jadi obat yang kayaknya tuh sepele, ya, yang isinya pentampiron terutama. Itu yang gin namanya pakai apa gin itu kan. Antalgin misalnya. Nah itu boleh saya nggak nyebut. Itu memang pada orang normal nggak apa-apa. Tapi ada beberapa orang tertentu yang menimbulkan reaksi alergi. Mulai dari yang ringan cuman ruam kulit sampai yang ada namanya Stephen Johnson syndrome yang mematikan. Mati itu. Oh mati, minum. Mematikan itu. Padahal itu obat. Karena reaksi alerginya hebat itu nanti dia akan kayak kulitnya akan kayak terbakar, terutama di mulut nih ngelupas semua, mukosanya pada rusak. Ini kulit nih kayak orang luka bakar jadinya. Luka bakar. Nanti kan bakteri juga bisa masuk segala macam, bisa sepsis meninggal. Ada kejadian begitu. Jadi cuma gara-gara minum satu kebetulan sial nih orang. Alergi seperti itu. Nah makanya kenapa yang gin tadi kalau dilihat lingkarannya selalu merah harus dengan resep dokter walaupun kelihatan obat sepele gitu. Nah itu yang orang nggak tahu kan. Tapi kalau paracetamol memang tidak, jarang, kecil kemudian menimbulkan Stephen Johnson syndrome itu kecil. Jadi ini reaksi alergi ini sering juga kalau kita konsul ke dokter suka ditanya alergi obat ada nggak? Nah, keluarganya ada yang alergi nggak? Itu udah standar itu memang. Kan kita nggak ngerti obat-obatan dok, jadi otomatis ngomong nggak ada dok gitu. Padahal kita nggak ngerti obat-obatan sebenarnya dokter. Ya harusnya gini dok, aku ragu-ragu nih. Kalau kita ragu-ragu dokter nggak akan ngasih kalau nggak perlu pasti. Udah nggak usah lah daripada. Baik. Atau enggak cerita dok saya tuh gampang alergi kena misalnya kena apa? Gelang logam aja saya alergi gitu ya. Nah dokter akan hati-hati kemungkinan akan menghindari resep ini yang tadi metampiron tadi kemungkinan akan menghindarin. Ngapain cari risiko seperti itu gitu loh. Baik. Oke, ini jadi penting juga ya ini untuk dokter diberitahu. Jujur kalau ditanya dokter tuh nggak usah malu. Dok saya alergi uang, nggak suruh bayar dari mana? Nggak suruh bayar dari mana? Ini mantap ini ya. Dikasih diskon pasti sama dokter ya. Oke misalnya dok aku anti barang-barang mahal misalnya. Dikasih obat yang generik. Nah ini generik. kita bahas obat juga generik nih. Gimana? Orang tuh kan nganggapnya obat generik tuh murah nggak berkhasiat. Betul. Ini saya tegesin ya. Obat generik sama obat paten khasiatnya sama. Oke. Asal pabriknya benar, pabrik benar tuh diawasin BPOM semua, jangan pabrik abal-abal lain. Kalau pabriknya benar itu isinya sama, khasiatnya sama. Terus orang tanya, lah tapi obat paten kan mahal. Obat paten mahal kenapa? Iklan itu satu. Iklan itu kan coba nih sekarang kita di dunia periklanan, nayangin di TV berapa menit itu harganya berapa gitu. Mahal sekali. Iklan itu sangat-sangat mahal. Kedua, dia mesti gaji ini detailer itu yang kenalin obat itu ke dokter. Dok, ini ada obat produk baru ini. Barangkali dokter berminat untuk resepin ke pasien kan ada itu detailer itu. Nah, itu kan biaya juga karyawannya, juga kemasan. Kemasannya dibikin indah tuh. Emang kemasan indah tuh nggak bayar tukang desainer. Emang nggak mahal. Saya pernah dulu mau bikin logo aja puluhan juta loh. Logo perusahaan saya dulu punya perusahaan kecil ya. Itu mahal mintanya mereka tukang iklan itu. Nah, obat itu
ngasih nama obat itu emang gratis, mahal Pak itu. Menamakan Karena kan ada risetnya, ini namanya biar menarik bagi kalayak gitu, itu mahal, lu pikir murah. Nah, kalau generik kan enggak, misalnya paracetamol isinya tulis sebenarnya paracetamol udah nggak perlu iklan, nggak perlu apa, bungkusnya juga nggak perlu aneh-aneh, standar gitu. Tapi khasiatnya sama. Tapi harganya murah banget Dok. Ini memang obat itu aslinya bahan bakunya murah sekali. Banyak obatnya, nggak semua ya. Tapi obat kayak paracetamol, terus antibiotik yang kayak ampicillin, amoxicillin, anti alergi juga. Itu bahan bakunya murah sekali. So jadi kalau kita berobat ke dokter kan dulu sempat ada kampanye tuh minta resep generik. Lah saya sendiri kalau ngobatin saya sendiri saya selalu generik. Ngapain gua mahal-mahal buang duit? Soalnya efeknya juga sama. Jadi kalau kita ke dokter boleh kok. Saya kan juga. Saya kalau sakit ya saya ke dokter kan, ke yang kompeten. Kalau dokter sakit berobatnya ke dokter. Iyalah, kalau misalnya sakit mata misalnya, sakit mata mau ngobati sendiri nggak tahu, saya bukan spesialis mata kan gitu. Saya ke sana saya juga ngomong, dok ada generiknya enggak? Ya misalnya, sorry yang ini nggak ada, ya sudah kan. Karena nggak semua obat generik itu antibiotik, contohnya tuh nggak setiap antibiotik itu ada generiknya. Oh ini nggak ada, ya sudah saya pakai yang. Tapi kalau dibilang ada, ya udah generik aja dok. Dikasih kok, itu hak pasien untuk. Dokter juga perlu obat generik yang murah itu. Nah ngapain saya itu kan kayak orang, aduh ngapain saya buang duit gitu. Karena bisa loh obat generik sama enggak itu harganya 10 kali lipat loh. Iya betul. Iya, kan? Dan hal ini bukan hanya soal harga dok, efek psikologis kita sebagai pasien juga bergetar ini dok. Dengan kan perbedaan harga yang tinggi ini. Makanya terus, ya cuman gini kadang-kadang karena mahal, makanya hati-hati maksudnya, gue makan teratur nih, jam 7 tepat aku minum karena mahal. Nah obat generik, murah ntar aja ya itu salah pasien sendiri juga kan gitu. Bukan obatnya ini ya. Iya. Terus efek placebo, jangan salah, efek placebo itu sugesti itu. Jadi kan obatnya mahal, aku jadi lebih cepat. Padahal sama sebetulnya. Itu kan. Baik. Oke. Nah lalu bagaimana dengan jamu dok? Seperti M-King jamu tetes nih, kan berbeda dengan obat. Kategorinya kan jamu. Bagaimana dengan kalau diminum dalam jangka panjang ini? Jadi jamu itu kan ada tingkatannya nih. Jamu tradisional yang ibu-ibu itu industri rumah tangga gitu. Terus ada jamu yang dikemas oleh pabrik. Terus ada herbal terstandar ya kan. Ada lagi yang lebih tinggi namanya fitofarmaka ya kan, tuh stepnya kan banyak nih. Nah jamu-jamu tuh gini, kita harus pandai-pandai memilih ya. Karena banyak jamu yang beredar di masyarakat ini, satu nggak ada BPOM-nya. Itu sangat berbahaya itu, karena apa? Rata-rata jamu yang nggak ada BPOM-nya itu kebanyakan dioplos dengan obat jadi. Nah ini obat jadinya serem-serem isinya. Dioplos dengan tadi metampiron tadi yang gin tadi. Orang nggak cocok Stephen Johnson syndrome. Dioplos dengan ini kortikosteroid, paling banyak tuh dengan dexamethasone karena itu murah sekali. Kelihatannya dosisnya kecil. Dexamethasone kan dosisnya 0,5 mili sekali minum. Orang yang ngoplos kecil nih kasih. Orang bisa meninggal loh. Nggak main-main loh. Dexamethasone. Nah, kalau milih jamu itu pilihlah yang ada BPOM-nya resmi. Kalau perlu dicek ke website BPOM, bisa masuk website BPOM, dicek nomor ini abal-abal enggak. Nah M-King itu sudah saya cek tuh, nggak abal-abal, asli itu ada terdaftar. Tercermat dan cerdas saya akan ngecek, saya M-King Bio7 saya cek karena saya mau memastikan dong, saya ngomong nih ternyata banyak palsu loh Pak, hati-hati. Obat ini ya di pasaran, misalnya BPOM sekian, kita masukin di website BPOM nggak keluar Pak, atau nggak keluar merek lain ternyata. Nah kalau ini enggak nih, saya cek nongol memang. Kalau M-King ya namanya rajanya jamu tetes Indonesia nggak boleh sembarangan dok. Karena BPOM-nya sudah keluar, sertifikasi halalnya juga sudah ada. Jadi karena BPOM itu ketat di Indonesia itu ketat tuh, BPOM itu nggak main-main loh. Karena berapa banyak yang ketahuan oleh BPOM kayak sirup keliru aja dulu langsung ketahuan kan. Jadi jangan dianggap BPOM Indonesia itu memble. Nah sekarang Pak Hasan ngurus ini gampang nggak? Susah dong. Ruwet dong itu, nggak langsung ngurus dapat diselidikin, disampel, macam-macam. Dia kan ambil sampling juga di luaran kan untuk recheck karena nanti jangan-jangan ngakunya waktu daftar isinya A, nanti di pasaran di si B kan siapa tahu BPOM itu ketat. Jadi kalau obat herbal yang sudah ada BPOM-nya itu jauh lebih aman. M-King aman ini dok? Aman. Gini, semua obat ini saya bilang asal diminum sesuai dengan aturan,
aman. Ya. Baik. Patuhin petunjuknya. Ya coba minum MK kan 15 tetes. Ya. Nah kalau Anda sekali minum 5 liter, ya nggak saya jamin ya kan. Ya toh, walaupun ini saya bilang aman, sama kayak air. Air tuh aman nggak? Aman. Minum air 1 galon seketika mati Pak, otaknya bengkak itu. Oke. Baik, hari ini bahasan kita obat niat sehat malas karat. Mudah-mudahan bahasan kita tadi bisa banyak memberikan pencerahan dan juga pengetahuan pada masyarakat mengenai obat-obatan dan juga termasuk jamu ya. Jamu tetes M-King tentunya adalah jamu yang sangat aman dan minum M-King-nya rutin karena M-King rajanya jamu tetes Indonesia.